Bismillahirrahmanirrahim. Saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, ikutilah, simaklah Dinia Media Channel. Insya Allah Anda mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan di dunia, di akhirat, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa klik like, tulis komen, subscribe, share bagi ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan Anda mendapatkan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum mulai majelis ta'lim, kita akan baca Ummul Kitab dengan harapan Allah berikan kita selalu istiqamah di dalam iman, di dalam Islam, serta Allah anugerahkan kepada kita bila telah tiba masanya kita sowan kepada Allah diberi husnul khatimah, amin Allahumma amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita sampai halaman 575 pada bab binatang buruan dan sembelihan. Nah, ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita dalam beragama Islam. Selalu kita berusaha mengkonsumsi baik berupa makanan ataupun minuman. Ini kita usahakan dari benda-benda yang dinyatakan halal atau dari hasil yang halal. Karena ada hadis yang diriwayatkan baginda Rasulullah SAW bersabda, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi." Setiap daging, setiap daging yang berada di dalam tubuh kita yang tumbuhnya dari perkara yang haram atau dari hasil yang haram, maka api neraka adalah lebih berhak untuknya. Kalau perkara yang haram misalkan benda-benda yang najis, ya, atau misalkan binatang sesembelihan yang tidak pas, maka kita akan bahas nanti yang tidak sesuai dengan syariat. Atau misalkan dari hasil yang haram, penipuan, pencurian, perampokan, suap dan lain sebagainya, maka itu sangat-sangat disayangkan apabila salah satu dari anggota tubuh kita berupa daging ataupun darah ataupun sel-sel itu yang tumbuhnya dari perkara yang haram, maka dalam hadis neraka lebih berhak untuk membakarnya. Maka kita akan pelajari bagaimana binatang yang halal di dalam agama Islam, terutama yang berkaitan dengan binatang buruan. Penyembelihan dan perburuan. Cara penyembelihan. Binatang yang dapat disembelih, maka sembelihannya adalah pada kerongkongan dan pada leher. Dan binatang yang tidak memungkinkan untuk disembelih, maka penyembelihannya adalah dengan cara melukai pada bagian tubuhnya sebelah mana saja yang mungkin. Jadi istilahnya, misalkan kalau sapi atau ayam itu bisa dikuasai, ya. Itu kalau sapi misalkan ya ditali kakinya sebagaimana, terus dirobohkan kemudian disembelih. Nah, itu namanya bisa dikuasai. Ada jenis yang tidak bisa dikuasai, misalkan sapinya berot, atau kabur, digodak, dikejar sama orang-orang yang mau menyembelih, nggak ketuk-ketuk, nggak sampai-sampai, nggak ketangkep. Terus bagaimana? Bisa, yaitu dengan cara dilukai di bagian tubuh mana saja, entah bagian pahanya, bagian perutnya. Intinya dia bisa dilukai. Tentunya kalau luka mengeluarkan darah, maka itu sudah dikatakan sah penyembelihannya. Lah untuk hewan yang bisa dikuasai, misalkan ayam
atau hewan itu kambing atau sapi yang lunak begitu, kemudian bisa dikuasai, penyembelihannya harus pada lehernya. Penyembelihan yang sempurna adalah terputusnya 4 perkara, yaitu kerongkongan, saluran makanan dan minuman, urat sebelah kanan dan kiri leher. Nah, jadi kerongkongan di sini maksudnya terdapat 2 urat. Urat yang satu sebagai jalurnya nafas, yang satu sebagai jalurnya makanan dan minumannya hewan tersebut. Maka ini yang wajib. Kalau ingin sempurna, di sebelah kanan dan sebelah kirinya hewan itu ada 2 urat, itu juga diputuskan. Tapi yang 2 urat kanan dan kiri ini hukumnya adalah sunnah. Yang wajib adalah urat yang berfungsi sebagai keluar masuknya nafas dan berfungsi sebagai masuknya makanan dan minumannya si hewan tersebut. Makanya kalau menyembelih itu dipastikan dulu ini berangnya itu atau pedangnya itu jangan diangkat, dilihat oh uratnya makan minuman dan juga urat nafas sudah putus. Nah ini sudah dikatakan sah. Kalau dipotong sampai kepalanya, boleh, tapi sebagian mengatakan makruh, mas. Makruh. Jadi yang wajib itu hanya 2 itu saja, yaitu urat makanan dan urat nafas. Kalau ingin mendapatkan kesunahan, urat yang kanan dan kiri itu juga diputuskan. Gitu. Iya. Intinya 2 urat ini sudah putus, nggak masalah. Contohnya mentok itu kan kuat sekali dia ya. Kadang diputuskan 2 uratnya itu dia masih terbang, ya nggak masalah. Tunggu saja. Kalau nggak masalah. Tapi lama-kelamaan pasti mati. Nggak bisa. Itu kalau sudah putus 2 itu tunggu saja, pasti akan mati. Nah, dan itu dalam dunia Islam itu yang terkenal itu namanya dhab. Dhab itu kalau orang Jawa bilang itu kadal Arab. Kadal Arab itu ya, itu dhab namanya. Itu kuat sekali itu. Itu setelah 2 uratnya putus, itu terkenal dia paling cepat 2 jam baru mati. Nah, iya. Nah, kalau perasaannya ini tidak boleh perasaan, harus yakin. Nah, pernah mengalami. Ya, kalau dia masih hidupnya itu sempurna ya, maksudnya ada hayatun mustaqirrah. Hayatun mustaqirrah itu dalam artian dia normal, dia nggak sempoyongan begini begitu gitu. Nah itu dipotong lagi nanti bisa halal. Cuman kalau dia sudah hayatun mustamirrah, maksudnya kehidupan dia itu tinggal detik-detik kematian, nah itu sudah dihukumi bangkai itu, jangan dimakan. Tapi kalau masih tegak, nggak sempoyongan, ini walaupun sudah luka lehernya, kan dia belum putus kan, atau yang putus 1 urat, terus bagaimana? Ya potong lagi, itu nanti halal. Tapi kalau dia sudah menunjukkan kehidupan yang tinggal sisa-sisa saja, ini sudah tinggal nunggu kematian, maka ini sudah itu nanti dihukumi bangkai, lebih baik dibuang saja. Makanya tadi saya bilang kalau sekali nebas itu, nebas atau 2 kali, intinya si pedang ini belum lepas dari majelis itu, itu dilihat dulu urat 2 ini yang namanya urat makanan, minuman dan urat nafas sudah putus atau belum. Maka disinilah pentingnya orang itu orang Islam itu punya tukang jagal tukang jagal, sehingga sapinya atau kambingnya itu yang dikonsumsi aja, yang dijual sebagai bakso atau sebagai betul-betul halal. Karena ada juga, saya pernah khurut fisabilillah di daerah Probolinggo itu. Di sana itu orang kan memelihara sapi itu kan banyak sekali. Itu kalau orang mencuri sapi kan ditembak mati gitu ya. Nanti terus diseret, terus pura-pura disembelih gitu. Itu sudah hasil mencuri, kemudian curiannya juga
sudah dalam keadaan bangkai, pura-pura disembelih dibawa ke tukang daging. Probolinggo kan ada itu apa namanya peternakannya Pak Soeharto itu luas sekali, berapa ribu hektar, 2000 kalau nggak salah itu. Itu sapi diliarkan, itu hutannya itu dikilong pakai itu tong yang dibelah gitu ya, terus mulai itu banyak saudara-saudara kita yang mencuri di sana. Bahkan waktu itu kejadian jamaah itu kalau orang kampung ya, kalau pergi sholat tarawih itu bawa celurit itu Pak. Saya tanya kenapa kok? Iya, karena kadang kita di tengah jalan tuh ada dibegal dan sebagainya. Di Probolinggo pedalaman arah ke Gunung Bromo itu. Nah, maka itu ya perlu kita dakwahi mereka ya. Tapi ajib, setelah orang-orang kampung itu khurut sama kita, terus kita arahkan untuk membaca Ayatul Hirzi, itu kejadian juga itu. Mereka datang ke masjid, dilempar sama perampok sapi itu. Itu kalau menurut hitungan itu lemparannya itu kena di muka Pak. Tapi karena dia katanya di sakunya itu ada Ayatul Hirzi, itu kelewat itu. Jadi pek gitu, nggak kena terus batunya meleset gitu. Maka setelah itu kita dapat taskuran banyak sekali dari kamu itu. Karomanya Ayatul Hirzi. Ya, baik, kita lanjutkan. Sedangkan penyembelihan yang sudah dianggap cukup dan sah adalah memotong dua hal, yaitu kerongkongan dan saluran makanan dan minuman. Nah itu dua urat itu ya. Kerongkongan kan ininya kan apa namanya lehernya itu. Dalil isyaratkan menyembelih dan berburu binatang adalah firman Allah Subhanahu wa taala, illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kamu sembelihnya. Wa idza halaltum fastadu, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu. Dalil menyembelih binatang yang dapat disembelih harus pada kerongkongannya, pada pangkal leher adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat sesungguhnya penyembelihan itu pada tenggorokan dan leher. Nah, ini kalau hewannya bisa dikuasai. Menyembelih binatang yang tidak memungkinkan itu dengan melukainya pada bagian tubuh mana saja yang sekiranya dapat melenyapkan nyawanya. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang artinya dari Rafi' bin Khudaj radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW mendapat bagian dari ghanimah berupa unta dan kambing. Kemudian ada seekor yang memberot atau berontak dan lari, sedangkan orang-orang tidak ada yang membawa kuda. Lalu ada seorang laki-laki memanahnya hingga mati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya binatang unta ini buas seperti binatang buruan. Barang siapa yang mengalami keadaan seperti ini, maka lakukanlah seperti itu atau dipanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini kalau di tempat kita mungkin yang agak liar itu rusa ya. Rusa itu kan larinya kenceng ya. Ketika kamu disembelih mungkin lepas atau bagaimana, daripada eman-eman dia nggak jadi dimakan, ya sudah ditembak atau dipanah, itu kena bagian mana saja nanti dia dihukumi sudah halal. Di dalam riwayat lain disebutkan, wa ma'alaikum minha fasna'u bihi hakadha, hewan yang merepotkan kamu maka lakukanlah seperti itu, melukainya sedapat mungkin hingga mati. Penyembelihan yang sempurna adalah penyembelihan 4 saluran pada leher, yaitu saluran nafas, saluran makanan, dan 2 saluran darah yang ada di kanan kiri leher. Nah, ini sempurnanya. Tapi yang wajibnya tadi ya, urat yang untuk makanan minuman dan urat yang untuk berjalannya nafas. Di dalam riwayat lain disebutkan, wa ma'alaikum min nafasna, sudah dibaca ya. Penyembelihan yang sempurna adalah penyembelihan 4 saluran pada leher, yaitu saluran nafas, saluran makanan, dan 2 saluran darah yang ada di kanan kiri leher. Sunat hukumnya memotong 4, sunnah ini bukan sunat ya. Sunnah hukumnya memotong 4 saluran, karena dengan memotong 4 saluran ini roh bisa lebih mudah dan cepat keluar. Hal yang demikian bagian dari perlakuan baik terhadap binatang yang disembelih tersebut dalam hadis kullu ma afral audaja. Makanlah binatang yang disembelih dengan alat yang dapat memutus
audaj atau urat saluran nafas, saluran makanan, dan 2 urat saluran darah. Dalil sahnya sembelihan yang hanya memutus tenggorokan dan saluran makanan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rafi bin Khudayj radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, alat apa saja yang dapat mengalirkan darah atau binatang yang disembelih dan dibacakan nama Allah, maka halal kamu makan. Nah, ini pentingnya teman-teman muslim itu membuat usaha yang ini, misalnya kan penyembelihan ayam potong ya. Kalau kita dulu di Yaman waktu belajar itu, kita nggak berani membeli ayam yang sudah freezeran itu, Pak. Karena ayam freezeran kalau disebut itu ayam Brazil gitu. Itu orang Yaman impornya dari Brazil. Kita kan nggak tahu kan orang Brazil cara penyembelihannya bagaimana. Dan di sana kan rata-rata di negara Brazil mayoritas adalah non muslim. Ya, walaupun katanya kalau dalam penyembelihan itu mereka bilang yang menyembelih orang Islam. Nah, itu kan katanya, kan kabar, tapi kenyataannya bagaimana kita nggak tahu. Maka kita waktu mondok di Yaman itu kalau ingin mayoran, masak-masak gitu ya, itu kita beli ayam yang hidup atau ayam yang hidup kemudian di situ ada tukang sembelihnya. Tapi godaannya ayam yang dari Brazil itu relatif lebih murah. Selisihnya ya kalau di tempat kita mungkin ya antara 5.000 sampai 10.000 lah. Kalau 1 ekor yang ayam baladi atau ayam yang disembelih ketika hidup itu 40.000, kalau ayam yang dari impor itu ya itu 30-an ribu gitu kurang lebihnya. Makanya kalau Masya Allah ada yang usaha begitu ya sangat bagus menurut saya ya. Mungkin tentang penyembelihan ada yang ditanyakan, silakan. Nggih, monggo. Yeah. Bagaimana caranya supaya semuanya bisa sesuai dengan syariat? Ya, penyembelihnya itu kita ajari dulu, Pak. Jadi suruh melihat, nah ini urat ini yang sudah diputus, ini kalau ini sudah sah, kalau yang 2 ini hukumnya adalah sunnah gitu. Itu nanti insya Allah kalau diajari sekali 2 kali gitu, dia kan pondalan kiambak gitu ya. Nah, kadang juga teman-teman yang jualan ayam itu ada yang nakal begini, ayam yang bangkai itu diikutkan. Nggih, monggo Mas. Kalau pisaunya sudah dipakai dikit lagi, bisa kan? Bisa. Enggak usah. Syaratnya penyembelihan itu ada 2 saja. 2 urat tadi itu putus yang menyembelih orang Islam atau ahlul kitab. Ahlul kitab ini orang Nasrani yang masih mengikut kitab Injil yang asli, atau orang yang Yahudi yang masih menganut kitab Taurat yang asli. Di sini belum disebutkan. Nah, sekarang ini sudah dinyatakan kitab Taurat dan kitab Injil itu sudah mengalami perubahan semua. Nah, ini yang kita menfatwakan kalau sembelihannya orang non muslim Yahudi atau Nasrani itu dinyatakan tidak sah karena kitab Injil dan Taurat yang beredar di kalangan umat Kristiani atau umat Yahudi itu untuk saat ini sudah bukan asli yang sebagaimana Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Makanya kalau jenengan nyuwun sewu ke rumah makan itu nggih, lebih hati-hatinya milih rumah makan yang ada paling tidak sertifikat MUI. Jadi bukan sembarangan rumah makan. Misalkan di Madiun itu kan pernah ada kan rumah apa namanya? Nyuwun sewu nggih, Bluder Cokro itu. Bluder Cokro itu kan dulu untuk pengembangannya itu kan pakai rum kan. Nah, sedangkan rum ini muskir, memabukkan. Jadi sama saja bludernya itu dicampur dengan khomer atau arak. Nah, ini kan yang menjadikan haram. Gitu. Ada lagi rumah makan yang saya lihat di Madiun itu, kalau sini itu mana ya? Sebelumnya Bang Danamon, kafe apa itu namanya? Nah, itu saya lihat komposisinya itu ada romnya itu, sebagian rotinya itu. Nah, karena memang itu rumah makannya nggak ada halal MUI-nya. Ya kalau sudah ada halal MUI-nya, itu kan ya seperti yang ada di Bluder Cokro itu, begitu disurvei, disertifikatkan halal MUI kan larisnya malah luar biasa kan. Sekarang gedungnya, Masya Allah. Nah, itu.
Jadi orang Islam sebenarnya sudah mulai sadar untuk memilih rumah makan atau masakan-masakan yang sekiranya betul-betul halal, bersertifikat MUI. Makanya kalau jenengan punya usaha yang sifatnya makanan atau apa itu, kalau di kota-kota itu baik sekali kalau dimintakan sertifikat MUI. Ya, ada lagi yang tanya? Iya, monggo. Nggih. Nggih. Mati. Nah. Nggih, enggak apa-apa, diulang lagi. Jadi kalau sebelum sudah dilukai, belum putus, kita lihat dulu. Kalau dia masih berdiri tegak, belum sempoyongan mau mati, disembelih lagi. Ya. Tapi kalau sudah kelepek-kelepek ini, sudah nggak ada gerakan yang menunjukkan dia sehat, ya sudah biarkan aja. Berarti nanti sudah dihukumi bangkai. Kalau bangkai ya sudah dibuang, jangan dimakan. Kalau eman-eman boleh digodok atau dimakankan lele. Nah, kan nggak mubazir ya. Nah. Dipotong terlukai, cuman kan dua uratnya belum terputus. Ini kan belum sah. Ya. Nah, kalau dia masih sehat, belum sempoyongan, belum menunjukkan alamat kematian dia, potong lagi. Kalau dia sempoyongan kemudian mati, nah ini nggak boleh. Contohnya, nah itu jeda waktunya itu berbeda-beda, tergantung kekuatan hewannya itu. Contohnya kalau orang rumahnya pinggir jalan, itu kan kadang melihat ayam ketabrak motor kan. Nah sekarang ini bagaimana? Lah dia kalau ketabrak motor sudah sekarat lah katakan, ya sudah biarkan aja, itu sudah dihukumi bangkai. Tapi kalau ketabrak motor, kok dia masih bisa lari-lari, bisa teriak-teriak, ini kan berarti masih sehat. Secepatnya ambil pisau kemudian disembelih. Ustaz, misalnya dipotong teriak. Nggih. Sempoyong lari-lari jarak kira-kira 200 meter jatuh mati dia. Nah, kalau itu sudah dihukumi bangkai dia. Kalau uratnya, dua uratnya belum putus. Tapi kalau dua uratnya, urat yang berfungsi sebagai jalan makanan dan minuman dan jalannya nafas itu kalau sudah putus, ini sudah dihukumi sah. Nah, jadi kuncinya itu kalau dua urat ini sudah putus, walaupun dia masih lari-lari, bahkan masih terbang kalau mentok itu ya, itu sudah dihukumi sah. Artinya dia jalan lari dan mati. Itu kita cek ini putus atau tidak, boleh bisa dimakan atau tidak. Kita ngeceknya sebelum ini melepaskan pedangnya ini. Nah, jadi pedangnya biar di situ dulu, katakanlah masih berada di majelis itulah, belum berpaling dari majelis itu, dicek dulu. Nah, ini kalau sudah dicek dua orang sudah putus, sudah dikatakan sah. Kalau ingin mendapatkan pahala sunnah, berarti dua urat yang di kanan dan di kiri leher diputuskan. Makanya kan orang yang boleh kan dari tengah dulu kan, cerok begini, terus seret gini, terus seret gini. Nah, itu berarti sunnah itu sudah didapatkan. Bisa dipahami Pak ya? Oke, alhamdulillah. Yeah. Di tempat saya biasanya jangkauannya itu agak keras, jadi begitu sudah terputus ini dia darah menembur sampai keras begitu. Lah itu makruh Pak, tapi sudah dikatakan sah karena di dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyabdakan, apabila kalian menyembelih hewan, maka berbuatlah baik juga pada hewan tersebut. Di antaranya apa? Birangnya itu ditajamkan, gitu. Terus jangan ditakut-takuti. Kadang kan ada orang, wah birangnya ngasahnya itu di depan hewannya kan. Nah kemudian hewan belum mati, lehernya udah dipatahkan atau diputuskan. Nah ini termasuk keluar daripada sunnah. Cuman kalau ditanya ini halal atau haram, sudah dikatakan halal. Jadi syaratnya menyembelih tadi ya, intinya dua. Satu yang menyembelih orang Islam, yang nomor dua urat yang berfungsi sebagai jalannya makanan minuman sudah putus, dan juga urat yang berfungsi sebagai nafas ini sudah putus. Itu saja.
Pernah juga teman itu nyuwun sewu, itu kalau sebelum makan tuh kan tanya toh ke kokinya itu, mohon maaf Mbak, ini ayamnya disembelih atau tidak disembelih? Kalau doanya wajib. Doanya sunnah, Mas. Sunnah ya. Maka si kokinya itu menjawab, perintah dari bosnya nggak disembelih, dicekek. Akhirnya kita nggak jadi makan di situ, Pak. Nggak jadi makan akhirnya. Nggih, karena kan katanya darahnya biar tidak keluar, menambahkan kelezatan atau gurihnya ayam gitu. Makanya tadi kita sarankan kalau bisa di rumah makan itu yang ada sertifikat MUI-nya. Nggih, monggo. Dalam artian tadi yang belum mati kemudian kita tambah lagi, boleh nggak? Makanya perlu ditelusuri dulu, belum mati itu dua urat makanan dan nafas ini sudah putus atau belum? Kalau sudah putus, ya biarkan dia mau matinya lama atau cepat, itu sudah dikatakan sah. Nah, kalau belum putus, lah ini nanti kita tanya, dia itu masih hidupnya, masih sekiranya bertahan lama atau sudah menunjukkan sekarat gitu. Kalau sudah menunjukkan sekarat ya sudah kita hukumi bangkai. Artinya begitu. Bisa dipahami ya? Ya, baik kita lanjutkan. Perburuan, boleh melakukan perburuan dengan menggunakan semacam binatang yang dapat mencederai dan sudah terlatih dengan baik terdiri dari binatang buas ataupun burung yang dapat mematuk dan mencakar. Binatang dianggap terlatih jika memenuhi 4 syarat, yaitu apabila dilepas langsung lari memburu mangsa, apabila disuruh berhenti langsung berhenti, apabila berhasil menangkap binatang buruan maka tidak mau makan sedikit pun. Kebiasaan seperti di atas dilakukan berulang kali. Nah ini syaratnya hewan buru. Termasuk juga boleh berburu dengan anjing juga boleh ya. Dengan elang kan bisa diajari ya, itu juga boleh. Atau dengan serigala misalkan ya. Atau apalah sekarang harimau pun bisa ditundukkan kan. Nah, tapi ya syaratnya ini apabila dilepas itu buruan kamu langsung dikejar. Nah, kemudian yang kedua berhenti, suruh berhenti dia. Nah, yang ketiga apabila berhasil menangkap binatang buruan tidak langsung dimakan, tapi dia kan tahu kan, ini saya hanya suruhan ndoro saya, nah, saya hanya disuruh oleh tuan saya untuk berburu, maka enggak saya makan. Nah, itu. Kemudian yang keempat, kebiasaan seperti di atas diulang berulang kali, minimalnya 3 kali. Kalau dalam agama itu berulang kali maknanya minimalnya 3 kali. Apabila salah satu dari 4 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak halal binatang buruannya kecuali bila binatang buruannya itu masih hidup kemudian disembelih. Ya, misalkan nangkep rusa, nggak langsung dibunuh, nah, kemudian diserahkan doronya, tuannya baru disembelih, itu juga boleh. Dalil berburu dengan memanfaatkan binatang yang bertaring seperti harimau dan anjing dan binatang yang memiliki cakar kuku seperti burung raja wali adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, mereka bertanya kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Di dalam hadis disebutkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, apabila kami melepas anjingmu yang telah terlatih dan telah kamu bacakan nama Allah ketika melepas lalu berhasil menangkap binatang buruan dalam keadaan sudah mati, maka kamu boleh memakannya. Tetapi apabila anjingmu itu memakan binatang hasil buruannya, maka janganlah kamu memakannya, sebab anjing itu menangkap binatang untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Dari Abu Tha'labah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, binatang yang kamu tangkap dengan anjingmu yang tidak terlatih dan binatang tangkapan tersebut sempat kamu sembelih, maka boleh kamu makan. Cuman kalau dalam mazhab Syafi'i ya, anjing itu kan dikatakan najis mughalladzah. Boleh kita melihara anjing, boleh. Cuman itu tadi hati-hatinya itu
tidak ditaruh di rumah, misalkan di belakang, gitu. Kemudian untuk berburu. Lah nanti ketika binatang buruan itu sudah dicokot, digigit oleh si anjing, nah itu tempat gigitannya anjing itu di mana kita cuci. Kita cuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan debu, sebagaimana dalam bab toharoh. Cuman juga ada hadis yang diriwayatkan bahwasanya apabila suatu rumah kok ada anjingnya, malah malaikat nggak mau masuk rumah tersebut. Ya, sekarang kita mau dijaga anjing, mau dijaga malaikat gitu aja. Okay. Baik. Alat menyembelih, wa tajuzu zakatu bi kulli ma yajrahu illa bisinni wa dhufuri. Boleh menyembelih binatang dengan semua benda yang dapat melukai. Lah ini kaidah. Dengan kaca boleh, dengan bambu, itu kalau orang pedalang kan bambu ya, bisa itu bambu. Atau dengan pedang atau berang itu juga boleh, kecuali dengan gigi dan kuku. Gigi kita kan kuat kan, itu juga bisa untuk gigit lehernya ayam putus bisa, cuman dia tidak sah, tidak boleh. Walaupun kita kerjakan dua uratnya itu putus, ya hewan yang kita sembelih dengan gigi itu dihukumi bangkai. Dan kuku, misalkan dengan kuku ini juga termasuk belalainya, namun itu gading ya, gading gajah itu mungkin diasah bagaimana ini jadi tajam, itu dihukumi kuku juga ini. Dalil alat menyembelih yang diterangkan di atas adalah hadis yang artinya dari Rafi' bin Hudayj radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami berharap atau khawatir bertemu lawan esok hari, sedangkan kami tidak membawa pisau. Bolehkah kami menyembelih dengan bambu? Nabi SAW bersabda, sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan dibacakan nama Allah, maka makanlah sembelihan itu, kecuali dengan gigi dan kuku. Akan aku ceritakan kepadamu alasannya, yaitu gigi itu tulang dan kuku itu pisau orang Habasyi. Tulang itu tidak boleh digunakan menyembelih binatang, dan orang-orang Habasyah itu menggunakan kuku untuk menyembelih binatang. Mereka itu adalah orang-orang kafir, sebab itu kaum muslimin dilarang meniru mereka. Hukum sembelihan orang ahli kitab, sembelihan setiap orang yang beragama Islam, Kristen atau Yahudi ahli kitab itu halal dimakan. Tapi sembelihan orang Majusi, penyembah api dan penyembah patung itu tidak halal. Kalau patung kan di tempat kita mungkin Konghucu, ya. Kemudian orang Hindu, orang Buddha, maka ini tidak boleh. Dalil ketentuan tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang sempat kamu sembelih. Khitab ayat ini adalah orang-orang yang beragama Islam. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, makanan orang-orang yang diberi kitab, diberi orang-orang yang diberi kitab, maksudnya ahlul kitab, itu halal bagimu. Tapi ya itu tadi dalam kitab yang lebih luas keterangannya, ahlul kitab yang dimaksud adalah penganut kitab Taurat yang masih asli, yaitu orang-orang Yahudi, atau penganut kitab Injil yang masih asli, yaitu orang-orang Nasrani atau sekarang disebut dengan Kristen. Halal yang dimaksud makanan dalam riwayat ini adalah binatang sesembelihan. Maksud ahli kitab adalah orang-orang Nasrani dan Yahudi. Halal di sembelihan di sini tidak ada perbedaan antara sembelihan orang laki-laki dan perempuan berdasarkan ijma. Jadi boleh perempuan nyembelih itu boleh. Cuman biasanya perempuan itu kan tabiatnya itu kan jiwanya lemah ya. Melihat darah itu bisa pingsan dia. Nah, makanya itu kalau nggak kuat itu ya nggak usah, laki-laki saja yang nyembelih. Cuman kalau seandainya sembelihannya itu yang nyembelih perempuan, itu boleh-boleh juga. Dalil ketidakhalalan sesembelihan orang Majusi dan penyembelihan dan penyembah berhala adalah hadis Nabi yang termuat dalam surat beliau ke Majusi Hajar. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah mengirimkan surat kepada orang-orang Majusi Hajar menerangkan kepada mereka tentang agama Islam. Barang siapa menyatakan masuk Islam maka diterima, dan barang siapa yang menolak maka wajib bayar jizyah, dan binatang sembelihan mereka tidak halal dimakan
dan wanita-wanita mereka tidak boleh dinikahi. Menurut Imam Baihaqi, hadis ini adalah mursal yang dikuatkan oleh ijma. Sembelihan yang orang yang murtad dihukumi sama dengan sesembelihan orang yang menyembah patung. Nah, ada orang Islam yang murtad, ini sesembelihannya dihukumi tidak halal dalam hal ketidakhalalannya. Demikian juga sembelihan orang-orang ateis yang tidak punya agama, ya ateis ya. Yang mengingkari agama-agama dan keberadaan Allah yang Maha Pencipta, ini juga tidak boleh. Hukum janin imlak, yang disembelih. Wa zakatul janini bi zakati ummihi ila yujada hayyan fayudakka. Sesembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya, kecuali jika janin itu masih hidup maka harus disembelih. Di dalam hadis disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang janin binatang yang disembelih. Beliau bersabda, makanlah jika kamu mau, sesungguhnya sembelihan janin itu ikut sembelihan induknya. Itu maksudnya begini, kita nyembelih kambing atau nyembelih sapi, ternyata sapi betina yang disembelih itu dalam keadaan mengandung, hamil. Kan di dalamnya kan ada janinnya ya. Terus bagaimana itu? Ya halal. Kalau sembelihan induknya itu dihukumi halal dengan memenuhi dua syarat tadi, dua uratnya, urat makanan, minuman dan urat nafas sudah putus, dan yang menyembelih adalah orang Islam. Nah, itu nanti janinnya juga dihukumi halal. Karena sering kan kita tidak tahu, ternyata setelah disobek perutnya itu dibuka lambungnya, lah itu ada janinnya, rahimnya itu ada janinnya, maka itu halal dimakan. Malah itu tulangnya lunak semua itu. Yeah. Lah kalau masih hidup sembelih. Kalau disembelih ya dibiarkan liar, nggak apa-apa, kan masih hidup kan. Kalau dia ingin dimakan janinnya, nah begitu sudah disobek begini kok masih hidup, ya tinggal mau disembelih juga atau mau dibiarkan hidup. Nah kalau mau disembelih, sembelih sesuai dengan caranya, yaitu dua uratnya putus, nanti dihukumi halal. Cuman ya rata-rata kalau induknya mati kan, anunya mati kan, karena dia tidak ada ruang untuk nafas ya, biasanya begitu. Baik, hukum potongan binatang hidup. Wa ma qutiya min hayyin fa huwa mayitun illa syu'ur al-muntafa biya fil mafarish wal malabis. Nah, ini maksudnya begini. Jenengan gadah kerbau, lemu, ginu-ginu mau disembelih semua eman-eman. Nah, sedangkan jenengan butuh gajihnya, butuh lemaknya. Akhirnya dipotonglah pahanya yang bagian kanan. Nah, dipotong begitu. Wah, ini enggak boleh. Maka itu dihukumi bangkai karena binatangnya kan masih hidup gitu. Apa saja yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka potongan itu dihukumi bangkai, kecuali yang terpisah itu berupa bulu-bulu yang digunakan untuk permadani dan bahan pakaian. Jadi misalkan ada orang Arab itu, onta itu dicukur, Pak, krok, dia pakai cukur rambut itu. Nah, itu nanti jadi voal itu ya. Nah, itu ada. Maka itu enggak apa-apa. Nah, kecuali bulu-bulu dan rambut-rambutnya. Atau misalkan orang punya mentok, punya bebek, dicukur bulunya, itu rambutnya dicukur, dibuat kok, nah, dibuat itu bolanya, bulu tangkis itu boleh, halal itu hukumnya. Karena dia tidak dihukumi daging, dia berupa bulu atau rambut, maka ini hukumnya boleh. Hukum bagian tubuh yang terpisah dari binatang hidup di bumi seperti bangkai itu dari segi halal dan haram dimakan. Adapun dari segi suci dan najis maka ditafsil. Apabila potongan itu dari ikan maka boleh dimakan sebab bangkai ikan itu halal dan potongan tubuh manusia itu dihukumi suci. Nah. Jadi begini, maksudnya dihukumi seperti bangkainya itu bagaimana? Ada dua bangkai, walaupun bangkai itu tetap halal dimakan. As-samaku wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Jadi misalkan ada orang tanya, Pak, saya mancing dapat ikan hiu besar, darahnya banyak, tapi nggak saya sembelih. Ya nggak apa-apa, karena hiu kan dihukumi ikan. Ini walaupun nggak disembelih dan darahnya banyak, ya nggak masalah, halal-halal saja. Gitu.
atau dapat ikan apa gitu besar nggak disembelih, jangan tanya, nggak usah disembelih, itu bangkainya pun halal. Tapi kalau seandainya jijik dengan darahnya, disembelih dikeluarkan darahnya, ya monggo saja, boleh saja. Atau ada orang ternak belalang misalkan kan mengalami gagal ternak, akhirnya belalangnya pada mati semua, mau dibuang eman-eman karena sudah dirawat sekian minggu, sekian bulan kok mati semua, ya sudah goreng aja semua, jadikan keripik atau jadikan nugget atau apa, itu boleh belalang ya. Nah kalau jangkrik ini kayaknya bukan dihukumi belalang Pak, itu dihukumi hasyarat namanya. Dihukumi hasyarat atau hewan melata, seperti semut dia hukumnya. Bekecot nggak boleh ya. Bekecot kan nggak halal dimakan, disembelih pun nggak boleh. Ya. Dan itu banyak, malah dibuat sarden itu ya. Itu, pakai kerupuk itu. Karena orang desa saya yang di Pati sana itu ada yang pekerjaannya mencari bekecot kalau malam dan katanya mereka Pak, dijual di Surabaya. Di Surabaya ada pengepulnya, nanti dibuat semacam nugget atau apa gitulah, kerupuk itu. Makanya tadi kan sebelum mengkonsumsi suatu makanan kan kita harus tanya dulu, ini bahannya apa, komposisinya apa. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi seperti onta, kerbau, sapi, ayam, ini bangkainya itu kan tidak boleh dimakan. Berarti kalau misalkan ada ayam hanya dipotong pahanya tok, ya. Kaki satunya dipotong. Misalkan ayam kalkun kan eman-eman kalau disembelih kan, dipotong suwiwinya tok itu, terus digoreng. Ini nggak boleh, dihukumi bangkai dia. Lah kalau manusia bagaimana? Manusia ini kan kadang orang potong kuku kan, terus kulitnya kan cuil itu ya. Nah itu dihukumi suci, karena bangkainya manusia dihukumi suci. Tapi kalau dari segi halal atau haramnya dimakan atau dikonsumsi, ya nggak boleh dimakan, karena dagingnya manusia kan hukumnya haram, walaupun dia secara suci dan najisnya dia dihukumi suci. Gitu. Nah nanti ada hewan yang bangkainya pun halal dimakan dan dihukumi suci, yaitu tadi belalang dan ikan. Ya, itu boleh dimakan, kecuali kalau bangkainya kapal selam ya. Ikan besi, ya, maka itu nggak boleh ya. Ini guyonan aja itu. Sama saja. Walaupun ikan itu berbentuk hewan di darat, misalkan ada kan ikan yang berbentuk seperti kuda kan, apa istilahnya itu, kuda apa itu? Bukan kuda Nil, kuda laut atau apa itu ya? Nah itu. Kepiting boleh, tapi yang nggak boleh itu cuyu. Apa itu? Cuyek atau apa itu ya? Orang Magetan bilang apa? Cuyek. Nah yang di sawah itu Mas. Karena kalau yang di sawah itu kan dikatakan barmawi ya, barmawi itu bisa hidup di dua alam. Dia di daratan bisa tahan lama, maka ini nggak boleh. Kalau kepiting itu begitu dikeluarkan dari alam pantainya ya, dari dunia lautnya, itu kan terus mati dia. Nah berarti itu nanti hukumnya ya seperti cuyek tadi itu. Nah, itu kalau itu bisa solusi ikut mazhabnya Imam Malik. Intinya kalau hewan laut, kepiting kan dari laut kan, nah itu semua dihukumi halal. Itu kalau kita makan kepiting itu hati-hatinya itu tadi, sebelum makan saya tak ikut mazhabnya Imam Malik gitu. Kalau Syafi'i agak berat kalau urusan makanan man. Nggih pripun? Ya. Nggih. Ya, dihukumi halal. Kalau dia dihukumi ikan-ikanan ya halal. Ya, termasuk anjing laut, singa laut. Kalau dia memang hidupnya di dalam laut ya, bukan di dua alam yang tadi itu dihukumi halal. Cuman kalau kita ragu-ragu, makanan yang lain selain itu kan masih banyak kan. Ya, kita tinggalkan aja lah. Oh gitu.
Lah kalau kita dalam keadaan darurat Pak Arif ya, misalkan teman-teman yang bagian tentara itu di dalam hutan misalkan, itu kalau sudah dalam keadaan darurat, hatta makan babi pun boleh, makan ular pun boleh. Kita nggak menemukan air, ya, ular disembelih digelegek darahnya boleh, tapi sekedar supaya nyawa kita tetap bertahan di badan. Bukan terus sampai kenyang sampai kewarkan itu ya, nggak boleh, harus sesuai kadar yang sekiranya nyawa masih bertahan di badan. Atau misalkan begini, kita dalam keadaan darurat, dokter mengatakan obatnya jenengan itu kudu mangan tekek misalkan, padahal tekek kan hukumnya haram kan. Ya sudah, kalau memang kondisinya dokter seperti itu ya kita makan daging tekek demi menjaga supaya nyawa kita itu tidak keluar dari badan. Cuman kalau kita masih berkeyakinan, insya Allah saya yakin akan menemukan obat dari perkara yang bahannya suci dan halal, ya itu beda. Ya, silahkan kalau gitu sesuai keyakinannya tadi. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala, saya mana tadi? Oh ini ya. Di dalam hadis disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang potongan puno onta. Nah ini puno onta itu kan banyak gajinya juga kan, banyak lemaknya kan. Dan ekor kambing, beliau bersabda, apa yang dipotong dari hewan yang hidup dihukumi bangkai. Dari Abu Waqid ia berkata, Nabi SAW datang ke Madinah dan orang-orang memotong puno-puno unta dan ekor-ekor kambing. Ya, sebagian kambingnya orang Arab itu kan maka bagaimana kalau begitu? Kemudian beliau bersabda, apa yang dipotong dari hewan yang masih hidup itu dihukumi bangkai. Bagian binatang yang terpisah dari binatang yang hidup selain bulu dihukumi bangkai, tapi kalau berupa bulu maka tidak dihukumi seperti bangkai dengan syarat dari binatang yang halal dimakan dagingnya. Bulu itu dipotong saat binatangnya masih hidup atau sesudah disembelih menurut syarat. Jadi kalau babi atau anjing itu kan juga berbulu. Nah itu kok dicabuti bulunya, yaitu tetap dihukumi najis. Karena babi dan anjing kan dalam mazhab kita Imam Syafi'i dihukumi najis mughal ladhah, najis yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Ayat ini menunjukkan boleh menggunakan bagian-bagian tubuh binatang tersebut. Hal ini menunjukkan kesuciannya. Nah ini boleh. Sebelum ditutup ada yang bertanya lagi, Pak, silakan. Nggih, monggo. Nggih, boleh Pak. Nah, kalau seandainya binatang itu langsung mati pun ya dikatakan halal. Karena kan dengan senjata kan dia bisa melukai, ada darah yang keluar kan. Tapi kalau seandainya kita tembak jedas kena pahanya atau kena kakinya, dia masih hidup, ya kita sembelih. Lebih sempurnanya begitu. Ya, baik. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Ya. Anjing itu ada yang jelas, anjing itu yang najis, katanya moncongnya saja. Ya. Yeah, sebenarnya itu, tapi anjing punya kebiasaan dia suka menjilat seluruh tubuhnya. Hatta itu kan lidahnya kan panjang kan, dia bisa menjilat kepalanya kan. Nah, makanya di dalam mazhab Imam Syafi'i semua dihukumi najis karena anjing punya kebiasaan selalu menjilat-jilat tubuhnya sendiri. Kalau dia tidak menjilat kepalanya sendiri, mungkin istrinya atau pejantannya, nah itu kan suka menjilat-jilat gitu. Maka itu dihukumi najis semua. Terus begitu biasanya kalau kita seperti disenggol gitu. Iya. Cium langsung tapi tersenggol oleh bunga. Iya. Yang kita kena senggol itu najis atau tidak?
najis. Nah, kita cuci pakai 7 kali. Kan daerah kita kan banyak air, digebyur 7 kali itu salah satunya dikosok pakai debu. Nah, itu hikmah daripada dicampuri debu dalam kitab Ibanatul Ahkam itu diceritakan karena di dalam air liurnya anjing atau babi di situ ada bakteri atau mikrobat yang tidak bisa terbunuh, tidak bisa mati kecuali dicuci dengan debu. Walaupun dicuci dengan Baikilin, dengan Rinso, dengan segala obat itu juga nggak bisa mati dia. Mungkin kesannya memang lebih bersih, tapi matinya tadi loh itu nggak bisa mati kecuali dengan debu atau tanah. Lah kalau airnya itu misalkan air hujan seperti ini kan sudah campur dengan debu, itu sudah cukup. Dikopiok 7 kali itu sudah cukup. Saya katakan suci. Nggih, monggo. Nggih. Ketika masih Nuh banjir itu, ya. Semua binatang pasang sekarang Dinaikkan ke kapal beliau. Iya, betul. Kemudian salah satunya saya diperintahkan jangan sampai bersetubuh. Iya. Ternyata anjing ini bersetubuh. Iya. Kan sampai sekarang anjing kalau ingin kawin kan susah. Apa benar ya? Itu namanya kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu cerita-cerita yang terjadinya sebelum diutusnya Rasulullah SAW sebagai seorang nabi. Nah itu boleh kita percaya, boleh tidak. Kalau jenengan tanyanya benar atau tidak, kita juga tidak bisa memastikan. Karena riwayat yang cerita-cerita sebelum diutusnya Rasulullah itu sebagian sanadnya atau koneksinya itu putus, Pak. Lah kalau hadis yang kita baca, Al-Quran yang kita baca itu kan saya menerima ilmu Al-Quran dari guru saya menerima dari atasnya lagi, itu sambung semua. Lah kalau yang sebelum diutusnya Rasulullah itu sudah putus, jalur riwayatnya itu sudah putus. Makanya tadi dikatakan Israiliyat, boleh percaya atau boleh tidak. Kalau seandainya kita percaya juga nggak dapat pahala, kalau tidak percaya juga tidak dapat dosa, sama saja hukumnya. Seperti itu. Kenapa kucing kalau kawin itu kok berisik sekali kan? Nah, konon ceritanya kan katanya itu tadi ngelokne anjing ketika kawin itu tadi. Akhirnya disebut karo anjing. Kok iki kakek cangkem mau kawin mbok lokne. Akhirnya kucing kalau kawin itu gegernya gak karuan itu. Nah, itu boleh percaya boleh tidak. Dongeng. Cuman ya ada kisah-kisah yang terjadi di zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya yang cocok dengan kejadian yang sekarang itu juga ada, banyak sekali. Seperti ceritanya itu kaumnya Nabi Musa yang sugihnya gak karu-karuan itu ya, hartanya melimpah ruah, kemudian beliau ingin melarat. Lah minta tolong kepada Nabi Musa supaya ditanyakan kepada Allah. Allah menjawab, itu umatmu yang ingin melarat itu, yang kekayaannya melimpah ruah itu, kalau ingin melarat gampang, suruh dia untuk tidak bersyukur kepadaku. Nah, dia minum air begini, bagaimana Nabi Musa? Saya minum gini aja enaknya nggak karu-karuan, lezatnya nggak karuan. Bagaimana saya kok meninggalkan syukur? Nggak bisa saya meninggalkan syukur. Minum, setelah itu baca Alhamdulillah, cingkir yang beliau pegang itu langsung berubah jadi emas. Malah nambah kekayaannya. Esok harinya ada kaumnya Nabi Musa yang melaratnya nggak karu-karuan, dia punya harta hanya sehelai sarung saja. Sowan kepada Nabi Musa, ya Nabiullah Musa, engkau tanyakan kepada Allah, saya ini supaya jadi orang kaya itu bagaimana caranya? Ditanyakan, ya Allah, itu ada hambamu yang melarat, ingin bertanya bagaimana caranya supaya dia jadi kaya. Gampang, suruh dia syukur. Nah, setelah itu bagaimana disampaikan? Itu firman-Nya Allah, kalau kamu ingin kaya, kamu suruh syukur. Nabi Musa, gimana? Apa yang saya syukuri? Rumah nggak punya, keluarga nggak punya, punyaku sarung tok ini. Nah, hidupku selalu sengsara. Gimana saya mau syukur kepada Allah? Sudah, saya nggak akan syukur kepada Allah. Malah apa? Allah kirimkan angin membawa kabur sarungnya.
Nah, ini kan kisah Israiliyat kan, boleh percaya boleh tidak. Tapi kan ada kaitannya dengan syaratnya begini Nabi, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat kalian. Nah, itu. Cerita seperti ini kalau ada bayang-bayang bisa nggak dibayangkan? Boleh dibayangkan. Diceritakan kepada umat boleh. Cuman itu tadi, seandainya cerita itu memang cocok dengan firman-Nya Allah, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat akhir zaman ini, ya kita percaya. Contohnya tadi kan, si umat tadi yang cinggernya dirubah jadi emas karena dia syukur, ya kita percaya. Karena di dalam firman-Nya Allah, di dalam Al-Quran ada ayatnya. Itu. Baik, kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.